Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita akan melanjutkan pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini kita akan mempelajari tentang menghitung titik impas atau juga bisa disebut dengan break even point atau BEP yang sebelumnya sudah kita pelajari sedikit di kelas 10. Apa sih itu BEP? BEP merupakan kondisi atau titik di mana penjual itu tidak untung ataupun tidak rugi. Jadi hanya pas-pasan saja. Gitu ya. Selanjutnya, manfaat BEP. Yang pertama, alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Jadi dalam BEP kan kalian sudah tahu berapa harga supaya kalian itu tidak untung dan tidak rugi. Nah, selanjutnya kan kalian bisa memperhitungkan kalian ingin mendapatkan laba berapa, berarti harga penambahannya berapa dari harga pokoknya. Yang kedua, memberikan informasi mengenai banyaknya barang yang dijual. Jadi nanti kalian akan tahu barang yang dihasilkan itu berapa. Kalau dari BEP harga, berarti kalian sudah tahu harga biar nggak untung nggak rugi itu berapa. Nah, kalau di sini ada BEP produk, berapa produk yang dijual biar kalian itu tidak untung tidak rugi. Yang ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Jadi bisa dievaluasi, bisa kalian nilai berapa sih laba yang kalian hasilkan jika penjualannya segini. Nah, itu salah satu manfaatnya. Salah tiga ya, karena kita udah membahas 3 poin. Dan yang terakhir yaitu mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dipahami. Karena dalam BEP ini perhitungannya itu singkat, perhitungannya itu mudah. Selanjutnya, strategi menetapkan harga jual. Bagaimana cara menetapkan harga jual? Apakah menetapkan harga yang murah supaya pembelinya banyak? Ataukah menetapkan harga yang mahal supaya keuntungannya banyak? Tidak semudah itu dalam menentukan harga. Kita harus bisa memperhitungkan bagaimana cara kita menetapkan harga agar pembelinya banyak, terus juga mempunyai untung. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menetapkan harga jual. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu pelanggan. Kalian harus memperhatikan pelanggan. Pastikan bahwa harga jual dapat diterima oleh pelanggan. Tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah juga. Karena kalau terlalu murah mencurigakan barangnya. Yang kedua, pesaing. Pastikan harga jual dapat bersaing. Kalian bisa pelajari harga pesaing makanan yang sejenis itu harganya berapa biar kalian itu tidak kalah saing. Yang ketiga itu biaya. Pastikan harga jual dapat menutup biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Yang keempat, kebermanfaatan untuk usaha, yaitu dapat memberikan keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya, menghitung BEP. Komponen perhitungan dasar BEP yang pertama yaitu fixed cost atau biaya tetap. Walaupun tidak ada kegiatan produksi, biaya tetap dikeluarkan. Contohnya biaya tenaga kerja dan biaya penyusutan. Penyusutan sudah pernah kita bahas, yaitu tentang penyusutan alat, di mana ada masa pakainya. Setiap produksi itu pasti nilainya berkurang. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost, biaya yang sifatnya dinamis atau berubah-ubah, seperti biaya bahan baku, biaya listrik, setiap bulannya pasti berubah. Apalagi harga bahan baku yang sering berubah.
Yang ketiga yaitu selling price atau harga jual per unitnya. Lah, harga jual ini akan digunakan untuk memperhitungkan BEP. Biaya-biaya yang diperhitungkan yaitu kalian menghitung biaya variabelnya berapa. Jadi nanti kalian membuat perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan satu kali produksi. Ada biaya variabel, yang kedua biaya tetap, yang ketiga total biaya, yang keempat penerimaan kotor atau penerimaan sebelum dikurangi biaya, dan yang kelima pendapatan bersih. Ini kalian memperhitungkan laba. Di sini Bu Widya akan memberikan contoh perhitungan usaha, contohnya usaha klepon. Yang pertama perhitungan biaya variabel, itu ada biaya bahan-bahan yang digunakan dengan total biaya 54.300. Selanjutnya ada biaya tetap. Nah, di sini ada alat-alat yang digunakan untuk membuat klepon. Nah, masa pakainya 5 tahun, produksinya sebulan misalnya 20 kali, jadi selama 5 tahun karena masa pakainya 5 tahun itu digunakan untuk 5 tahun dikali 12 bulan dikali 20 kali karena sebulan itu 20 kali dengan total penggunaan 1.200 kali. Total biaya alat 302.000, berarti biaya penyusutan per produksinya tinggal 302.000 dibagi 1.200, atau karena 1.200 ini masa pakai 5 tahun digunakan untuk 1.200 kali. 302.000 dibagi 1.200 hasilnya Rp252 per satu kali produksi. Kita bulatkan 300. Selanjutnya perhitungan total biaya. Rumusnya biaya variabel ditambah biaya tetap, yaitu 54.300 ditambah 300. Tadi ya penyusutannya 300. Totalnya 54.600. Di sini biaya tetapnya kita tidak ada tenaga kerja, jadi hanya penyusutan saja. Hasilnya itu 100 bungkus klepon. Berarti BEP-nya kalian tidak untung dan tidak rugi. Biaya totalnya 54.600 dibagi 100 karena 100 bungkus. Hasilnya per bungkusnya BEP-nya Rp546. Selanjutnya penerimaan kotor. Penerimaan kotor yaitu penghasilan kalian, pendapatan sebelum dikurangi biaya. Harga jualnya misalkan 1.000 per bungkus. Penerimaan kotornya berarti 100 bungkus dikali Rp1.000, hasilnya 100.000. Nah, terakhir pendapatan bersih atau laba yang dihasilkan. Perhitungannya yaitu pendapatan bersih sama dengan pendapatan kotor dikurangi total biaya. Tadi pendapatan kotornya 100.000, total biayanya 54.600, tinggal dikurangi labanya 45.400. Nah, ini adalah perhitungan sederhana dalam melakukan produksi makanan khas daerah. Sampai di sini pembahasan untuk perhitungan BEP. Kalian coba hitung biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kalian dalam satu kali produksi makanan khas daerah yang sudah kalian lakukan. Sampai di sini Bu Widya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.